Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di pagi hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Begitu pula rahmatnya berupa ketundukan hati serta kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita di majelis ilmu di pagi hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita bisa melanjutkan majelis Arba'in An-Nawawi kita setelah beberapa kali sempat absen, yang mana kita lanjutkan pada hadis ke-17, yakni tentang umumul ihsan, keumuman ihsan, keumuman untuk bersikap baik. Ihsan kalau diterjemahkan secara bebas, berbuat baik. Namun berbuat baik dalam definisi ihsan ini adalah berbuat baik dengan memaksimalkan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Memaksimalkan apa yang kita lakukan dengan menganggap selalu diawasi oleh Allah. Karenanya disebutkan dalam hadis ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan," kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An ta'budallah ka'annaka tarahu." Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu demikian, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Sehingga ihsan ini kita memaksimalkan salat kita, memaksimalkan puasa kita, memaksimalkan tilawah kita, memaksimalkan peribadatan kita dengan menganggap dan meyakini bahwasanya Allah selalu melihat kita. Ini sikap ihsan. Sehingga tidak ada kok istilahnya ibadah ini sekedar jalan saja, sekedar mengalir saja. Kalau dalam urusan dunia silahkan demikian, tapi kalau dalam urusan akhirat kita dituntut untuk ihsan, beribadah ya semaksimal yang kita bisa. Baik. Yang menjadi landasan dalil adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan melalui sahabat Abu Ya'la Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sejatinya Allah menetapkan untuk berbuat ihsan
yakni untuk berbuat baik, memaksimalkan ibadah dengan menganggap selalu diawasi oleh Allah dalam setiap perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka ketika kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah. Dan kalau kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah di antara kalian menajamkan pisaunya dan tidak membuat hewan sembelihan menderita. Hadis ini menarik karena seperti yang kita sampaikan, ihsan ini memaksimalkan ibadah. Sementara lafal hadis ini katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menetapkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Seakan-akan yang awalnya ihsan ini dalam bentuk ibadah, lalu digunakan untuk segala sesuatu termasuk urusan dunia. Termasuk urusan dunia. Ditambah lagi kemudian di sini Nabi SAW memberikan contoh. Berbuat baik itu termasuk ketika hendak membunuh. Kalau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Begitu pula kalau menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Kalau dicontohkan di sini menyembelih, wajar, menyembelih termasuk dari syariat. Tapi bagaimana dengan membunuh? Kok dikatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah? Kalau kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Seakan-akan Islam di sini juga menyerukan untuk pembunuhan. Katanya Islam agama yang rahmatan lil alamin, agama yang cinta damai. Tapi kenapa kok di sini seakan-akan menyerukan pembunuhan? Maka kita katakan tidak. Maksudnya adalah membunuh yang memang syariat perintahkan, membunuh yang memang syariat bolehkan. Bukan kok kemudian membunuh tanpa ada uzur, membunuh tanpa ada alasan. Seperti apa membunuh yang syariat bolehkan? Qital, peperangan. Ketika kaum muslimin memerangi orang-orang kafir, maka di situ Nabi SAW sudah memberikan wanti-wanti, ada aturannya. Jadi perang di zaman dahulu bukan sekedar mengumpulkan kekuatan lalu hadap-hadapan dengan musuh serang, enggak begitu. Ada ketentuan-ketentuannya. Satu, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Dua, seandainya kemudian peperangan ini sampai pada daerah musuh, maka tidak boleh menyerang, merusak yang namanya tempat peribadatan, walaupun itu bukan peribadatan orang-orang muslim. Begitu pula ketika didapati musuh ini sudah sekarat, terlarang, tidak boleh. Kok kemudian umat Islam ini memutilasi, membunuh sampai dicacah-cacah, tidak boleh. Termasuk memutilasi ini yakni apa-apa yang dahulu dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap paman Nabi Hamzah. Setelah dibunuh lalu kemudian diambil apanya? Diambil jeroannya. Ini termasuk mutilasi. Nah, ini adalah aturan-aturan dalam syariat bagaimana ketika peperangan. Tidak boleh. Nabi katakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ada aturannya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ketika berperang maka mereka seenaknya sendiri. Inilah mengapa
Syariat jihad itu syariat yang tidak bisa kita konotasikan dengan negatif. Masa Islam ini dikit-dikit bahas jihad, dikit-dikit bahas jihad. Loh, jihad memang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Seandainya jihad tidak ada, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi Islam tidak sampai kepada negeri ini. Islam bisa tersebar bukan hanya dengan lemah lembut, tapi Islam tersebar juga karena sabetan pedang. Ini harus kita pahami. Baru kemudian di akhir zaman seperti ini, ketika kemudian semua negara menyerukan kebebasan, tidak ada lagi penindasan, disitulah peperangan dianggap sebagai sebuah aib. Baik. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah wujubul ihsan. Wajibnya kita untuk berlaku ihsan. Hadis ini, yakni hadis dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, sejatinya hanya sebagian dalil yang menyerukan tentang ihsan. Banyak sekali dalil-dalil lain yang menyerukan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, memaksimalkan kebaikan dalam ibadah ataupun selain ibadah. Di antara dalilnya adalah apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl. Allah Ta'ala mengatakan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sejatinya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan juga ihsan, berbuat proporsional dan juga memaksimalkan kebaikan. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sejatinya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam akhir surat Al-Ankabut, Allah Ta'ala bahkan kemudian mendefinisikan ihsan pula, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh demi meraih keridhaan Allah. Dikatakan dalam akhir surat Al-Ankabut, barang siapa yang bersungguh-sungguh, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh meraih keridhaan kami, maka pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sejatinya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka dikhususkan dalam surat Al-Ankabut, berbuat baik di sini adalah orang yang bersungguh-sungguh meraih keridhaannya Allah, bukan sekadar mengalir begitu saja. Bahasa hiduplah mengalir seperti air ini bahasa orang yang punten, tidak serius dalam beribadah, tidak serius dalam menetapkan target atau tujuan. Kaum muslimin tidak semestinya demikian. Baik. Lalu apa faedah berikutnya? Di antara faedah dari hadis ini adalah al-ihsanu fil qatl, berbuat baik dalam upaya untuk membunuh yang dibolehkan, berbuat baik dalam upaya membunuh yang dibolehkan. Tadi kita sampaikan bahwa Islam bukan berarti melarang dan meniadakan pembunuhan sama sekali. Justru adanya syariat yang membolehkan kita untuk membunuh ini dalam rangka untuk menjaga ketentraman. Apa maksudnya? Islam mengenal qisas. Qisas yakni membalas apa yang orang lain lakukan terhadap kita, khususnya dalam kasus pembunuhan. Ketika seseorang ini membunuh, maka kemudian
ada tegakkan syariat berupa qisas, dibunuh balik. Nah, dibunuh balik ini sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, yang tujuannya justru untuk menjaga keamanan. Kalau sekedar membunuh lalu dipenjara, membunuh lalu kemudian diberikan hukuman selain pembunuhan, maka di sana tidak akan ada efek jera. Tapi kalau kemudian orang yang membunuh lalu diumumkan oleh negara, diumumkan oleh amir, akan ada eksekusi di khalayak publik, eksekusinya dilihat oleh orang-orang, maka kemudian di situ akan menjadi efek jera. Oh, ternyata begini ya kalau kita membunuh. Oh, ternyata dibeginikan ya kita kalau membunuh. Ini ada efek jera. Makanya orang-orang kafir, orang-orang liberal yang mereka ini tidak terima dengan qisas, menganggap bahwa syariat qisas ini syariat yang kuno, tidak menghargai hak asasi manusia. Ini mereka berdalih dengan sesuatu yang konyol. Loh, Islam ini melakukan qisas sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Tidak mungkin kok syariat ini menyuruhkan untuk pembunuhan tanpa alasan, tidak mungkin. Karena mereka ini kemudian membunuh, maka kita kemudian ada syariat qisas. Berarti kalau dalih mereka adalah sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan, tidak ada hak asasi manusia, mereka dulu yang sebetulnya tidak berkeperi manusiaan. Mereka dulu yang sejatinya tidak menghargai hak asasi manusia, bukan kaum muslimin. Baik. Nah, selain qisas, tadi kita sudah sampaikan yakni jihad, perang. Dan jihad ini punten, bukan ranah semua orang. Bukan semua orang boleh untuk meneriakkan kalimat jihad. Bukan setiap orang boleh untuk mengajak orang lain jihad. Tidak. Jihad ini seruan untuk perang yang diproklamirkan oleh amir. Sekali lagi, yang diproklamirkan atau diserukan oleh amir, pemimpin. Sehingga kalau misalkan ada punten saudara kita, entah itu di Yaman, di Palestina, di Afgan, yang mungkin daerah konflik belum berakhir sampai sekarang konfliknya, lalu kita kaum muslimin menyerukan ayo kita jihad ke sana. Punten, hal itu tidak disebut dengan jihad dalam arti khusus. Karena hal itu tidak diperintahkan oleh kaum muslimin. Lain cerita kalau kemudian Pak Joko ini memerintahkan untuk ayo kaum muslimin di negeri Indonesia bantu berangkat ke medan perang, baru ini statusnya menjadi jihad. Tapi kalau kemudian sebagian di antara kita berangkat sendiri, relawan, insidentil dan lain sebagainya, bahkan ketika berangkat ke sana punten, tidak dengan jalur resmi, visanya juga visa abal-abal dan lain sebagainya, berdalih dengan tidak apa-apa, visa abal-abal ini cuma urusan dunia, saya ke sana hendak membela kaum muslimin, maka sejatinya dia jauh dari kata jihad. Jauh dari kata jihad. Tidak demikian jihad yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Lawang sahabat saja ada yang ingin ikut perang bersama dengan Nabi, ada yang dilarang oleh Nabi dan diperintahkan untuk menemani ibunya. Ada yang dilarang lalu kemudian diperintahkan untuk menemani istrinya yang akan pergi berhaji. Tidak semua kaum muslimin ini diwajibkan untuk berjihad dalam arti khusus, ini jihad dengan pedang, tidak semua. Maka hati-hati dengan kelompok yang senantiasa meneriakkan kalimat jihad. Hati-hati dengan kelompok, sekte atau ajaran yang bermudah-mudahan dalam meneriakkan kalimat jihad.
Taib. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, ketika kita bicara tentang pembunuhan yang dibolehkan, jihad, qisas, maka di sini pun juga ada aturan fikih yang mengaturnya. Ada aturan fikih yang oleh para ulama dijelaskan dengan rinci. Ada pembunuhan yang di sana tidak boleh kita tegakkan qisas. Ada pembunuhan yang di sana kita membalasnya bukan nyawa dengan nyawa, tapi nyawa dengan harta. Bagaimana itu? Pembunuhan di dalam Islam ini dibagi menjadi 3. Ada pembunuhan qatlul amdi, pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua ada qatlu shibhul amdi, pembunuhan mirip dengan sengaja. Dan yang ketiga ada qatlul khata', pembunuhan karena kesalahan. Hukumnya berbeda-beda. Yang pertama, qatlul amdi, pembunuhan dengan sengaja. Ini ketika seseorang dia memang sudah merencanakan akan membunuh seseorang. Bahasa kita pembunuhan terencana. Nah, qatlul amdi, para ulama mengatakan di sini keluarga korban diberikan pilihan yang sama rata, bebas, mau pilih A mau pilih B, sama-sama dibolehkan. Pilihannya A, qisas, meminta yang membunuh dibunuh ganti, atau B, membayar kafarah, membayar tebusan. Dan apa tebusannya? 1 nyawa dari kaum muslimin dihargai oleh syariat dengan 100 ekor onta. Kalau 1 onta ini kurang lebih antara 30 sampai 50 juta, maka dikalikan 100. 3 sampai 5 miliar. Ini 1 nyawa kaum muslimin. Dan bagi pembunuhan qatlul amdi, pembunuhan sengaja, pihak keluarga korban diberikan pilihan, boleh meminta yang mana? Meminta pembunuhnya dibunuh ganti, atau kemudian meminta tebusan berupa harta. Boleh, bebas. Adapun jenis kedua, qatlu shibhul amdi, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja. Seperti apa shibhul amdi ini? Pembunuhan seperti sengaja ini contohnya ketika ada seseorang yang apa? Ketika ada seseorang yang ia mungkin bertengkar, tidak niat kok kemudian untuk membunuh, tidak ada di benaknya. Dia mungkin niatnya cuma apa? Mungkin mukul, niatnya mungkin cuma mendorong, niatnya mungkin cuma apa? Jambak. Nah, kok qadarullah didorong, dijambak, ternyata meninggal. Ini disebut shibhul amdi, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja. Maka shibhul amdi yang seperti ini hukumnya keluarga korban diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Untuk apa? Untuk meminta kafarah atau untuk meminta qisas, dengan catatan kafarahnya dibebankan kepada keluarga dan boleh dicicil selama 3 kali. Boleh dicicil selama 3 kali. Kalau pembunuhan amdi, keluarga korban diberikan pilihan dibunuh ganti pelakunya, atau kemudian membayar kafarah, membayar denda. Dan membayar denda atau tebusan ini dibayar kontan, cash. Sementara dalam shibhul amdi ini dibebankan kepada keluarga korban
Berarti korban tidak boleh cawe-cawe. Yang bunuh misalkan A, maka yang harus membayar tebusannya ya si A, keluarga korban tidak boleh. Tetapi dalam syibhul amdi, yang membunuh A, maka yang membayar keluarganya si A, dan diberikan tenggat waktu sampai 3 kali pelunasan. Ini syariat yang mengatur. Adapun pembunuhan khata', pembunuhan karena kesalahan. Seperti apa pembunuhan karena kesalahan? Pembunuhan yang salah sasaran. Salah sasaran. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah kisah bagaimana sahabat yang mana kala itu tanpa sengaja justru membunuh ayah dari Zaid ibnu Harithah. Ketika dalam sebuah peperangan, maka ayahanda dari Zaid ibnu Harithah, yang notabene adalah dari kalangan kaum muslimin, namun oleh sebagian kaum muslimin yang lainnya disangka itu orang kafir, disangka barisan musuh. Dibunuhlah Al-Harithah, ayah dari Zaid ibnu Harithah. Maka di situ kemudian Zaid ibnu Harithah mengatakan, saya ikhlaskan kafarah dari kasus pembunuhan ayah saya untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Ini namanya qatlul khata', pembunuhan karena kesalahan. Kalau bahasa kita apa? Misalkan ada mungkin densus salah tangkap, bukan dia pelakunya, tapi kemudian yang ditangkap dia. Sudah begitu, na'udzubillah, misalkan terjadi kesalahan lalu sampai menghilangkan nyawa, ini namanya syibh, ini namanya qatlul amdi, qatlul khata', pembunuhan karena kesalahan, pembunuhan yang dilakukan dengan kesalahan. Nah, bagi qatlul khata' tidak ada qisas, yang ada hanya kafarah, yang ada hanya kafarah. Maka pelaku pembunuhan yang salah tangkap, dia tidak akan dan tidak boleh dibunuh ganti, karena dia kesalahan. Tetapi keluarga korban boleh meminta kafarah, dan kafarahnya sama seperti syibhul amdi, yakni dibebankan kepada anggota keluarga dan boleh diberikan tenggat waktu sampai 3 kali cicilan. Nah, baik, ini berkaitan dengan fikih pembunuhan, fikih qisas. Ada aturannya dalam syariat. Kita kembali kepada faedah dari hadis ini. Di antara faedah dari hadis ini adalah larangan untuk membunuh dengan api. Nabi SAW melarang membunuh, menyiksa apapun itu, hewan atau manusia dengan api. Kenapa demikian? Karena api merupakan makhluk Allah yang hanya Allah saja boleh menyiksa dengannya. Nabi SAW dalam sebuah hadis dikatakan, la tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jal, janganlah kalian menghukum dengan hukuman Allah. Kita tahu bersama hukuman Allah itu neraka, dan neraka itu api. Maka tidak boleh kita menghukum seseorang dengan hukuman Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la tu'adzabu bin nar, janganlah kalian menghukum seseorang dengan api. Maka ini tidak boleh. Dan ini bukan hanya berlaku pada manusia saja, hewan kita bakar, ini tidak boleh.
hewan kita bakar ini tidak boleh. Jangankan dibakar, disiram dengan air panas saja tidak boleh. Disiram dengan air panas saja tidak boleh. Ketika kita menyiram air panas, entah mungkin punten ke lubang ini, lubang itu dan lain sebagainya, ini kita diperintahkan untuk mengucapkan bismillah. Tidak boleh kok sekedar air panas digoyang begitu saja. Tidak boleh. Ada aturannya dalam syariat. Lah, lalu bagaimana Ustadz kalau raket nyamuk? Boleh hendak kita kok kemudian karena gagal menjadi atlet bulu tangkis, akhirnya kita bulu tangkis sendiri di rumah, bulu tangkis sambil ngelihat sambil ngelihat Mas Al lagi nonton TV, banyak nyamuk nguweng-nguweng, akhirnya kita ambil raket nyamuk. Boleh enggak yang seperti itu? Jawabannya boleh. Bukan nonton Mas Alnya nggih. Nebasi nyamuknya boleh. Kenapa? Karena raket nyamuk tidak bisa dikiaskan dengan api. Listrik itu tidak semua bisa dikiaskan dengan api. Yang namanya api, sengaja nggak sengaja kita megang pasti panas. Tapi kalau raket nyamuk, kira-kira kalau kita pegang, kertas misalkan, kita tempelkan ke sana, terbakar apa mboten? Mboten. Maka tidak bisa ini dikiaskan dengan api. Tidak bisa dikiaskan dengan api. Larangan umumnya hanya tidak boleh bagi kita untuk menghukum dengan hukuman Allah, dan hukuman Allah neraka, yakni api. Tidak boleh kita. Sehingga kalau kemudian kita mungkin menangkap apapun itu, tikus lah, lalu mungkin kecoa kah, lalu mungkin apapun itu, tidak boleh kok kemudian kita bakar, tidak boleh. Dosa bagi kita. Begitu pula kemudian menyiram dengan air panas, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, bahkan salah seorang tabi'in, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau memberikan teguran keras kepada masyarakat kala itu, yakni masyarakat di zaman para tabi'in, yang kala itu sempat ada wabah kala jengking, banyak kala jengking. Maka Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan takhriqul aqrab bin nari mithlahu, membakar kala jengking itu adalah sebuah pelanggaran yang semisal dengan larangan dalam hadis. Tidak boleh. Entah kemudian kita nemu hewan yang menakutkan, ular kah segala macam, tidak boleh dibong, tidak boleh dibakar. Yang boleh diapakan masih banyak cara lain selain dibakar. Dikeprok saged. Malah kalau ngeprok ini lebih melegakan hati, Bu. Leres napa mboten, Bu? Lebih lega rasanya, puas. Nah, ini silahkan. Silahkan. Nah, lalu bagaimana Ustadz kalau ada sebagian di antara kita dia nggak dengan api, bahkan sebaliknya dengan air? Ada sebagian di antara kita yang punya kebiasaan kalau sudah nangkep tikus, maka tikusnya dicemplungkan saja. Perangkap tikus itu yang tidak langsung mati, nggak langsung dijepret, cuma dikurung saja, maka kemudian dimasukkan ke dalam ember isi air. Bolehkah demikian? Ini kita tidak menghukum dengan hukuman Allah, Ustaz.
tidak menghukum dengan api, bahkan kita memberikan sebaliknya, lawan dari api, air. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Boten pareng ibu-ibu. Kenapa kok tidak boleh? Kita kembalikan pada lafal hadis yang kita bahas. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau membunuh dengan punten, dengan nyelupkan ke ember isi air, kira-kira punten matinya mati alon-alon atau mati langsung sak dek sak nyek? Kalau matinya alon-alon, mesake. Maka lebih baik kalau memang ndak tegelan, ya beli perangkap tikus yang langsung jepret, langsung mati. Kalau kemudian ndak punya perangkap yang seperti itu, punyanya yang cuma nangkep saja, ya harus tegel, dibuka, dikeprok. Layu. Ya. Ini yang harus apa? Ini yang harus kita pahami, yang harus kita cermati. Atau di sana alhamdulillah sekarang sudah banyak yang jual obat-obat tikus. Nah, ini bisa dipakai. Intinya bapak-bapak dan ibu-ibu, Islam ini menyerukan untuk berbuat baik dalam segala hal. Bahkan dalam membunuh saja harus dengan yang baik. Tadi kita sudah sampaikan, tidak boleh kok apa nyiram lubang semut pakai air panas, tidak boleh. Begitu pula kita tidak boleh nyelupkan tikus ke mana? Air. Ini semua bukan membunuh dengan cara yang baik. Sama artinya ketika kita lihat ada sebagian takmir masjid yang pelit. Sebagian takmir masjid yang pelit, ini perlu kita sampaikan. Bagaimana takmir masjid yang pelit? Mereka bangun masjid dengan megah luar biasa. Bahkan kemudian ada lantainya bukan sekedar ubin biasa, granit. Lalu catnya bukan sekedar cat biasa, cat yang mahal. Masjidnya megah. Tetapi ketika momen Idul Adha, semua pisaunya tayengan. Ini namanya takmir masjid yang pelit. Semuanya mengatakan, ayo tokno kabeh asah-asahane. Setiap nyembelih diasah dulu, Subhanallah, dia bisa bangun masjid yang luar biasa mahal, tapi dia membeli golok yang bagus saja tidak bisa. Ini takmir masjid yang pelit. Maka coba kalau panjenengan dapati ada takmir masjid yang demikian, lalu ketika nggorok sembelihan kok berkali-kali, punten, nggorok kambing saja pakai esrek. Ini kan juga bentuk dari membunuh yang tidak ihsan. Padahal kambing ini subhanallah ceres saja bisa. Bahkan kemudian punten, sapi saja kalau tekniknya benar dan pisaunya tajam, ini 1 kali tebas bisa. Tinggal bagaimana tekniknya saja. Mau kemudian tekniknya itu ditarik, lalu kemudian diarah sebaliknya, atau kalau mungkin bilahnya panjang, ya dia biasa saja. Ini bisa. Nah, tinggal kemudian nanti panjenengan apa? Sama-sama jeli di masjid manapun yang jenengan lihat, di proses penyembelihan manapun yang jenengan lihat, perhatikan bagaimana pisaunya takmir masjid. Kalau pisaunya ini pisau yang kurang tajam, jangan ingatkan. Apa ruginya kemudian membeli golok, membeli bilah panjang yang tajam, yang mungkin harganya antara 300 sampai 500 ribu rupiah, tetapi ini awet sekali.
Entah itu mungkin nih yang standar Tramontina atau mungkin yang lebih tinggi lagi Victorinox. Ini subhanallah awet bertahun-tahun, ini ndak perlu nopo, ndak perlu diasah. Baik. Berikutnya, di antara faedah dari hadis ini yakni an-nahyu an ittikhadi syai' fihi ruh gharadan. Tidak boleh menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran. Tidak boleh menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran. Entah itu manusia dalam momen-momen sulap. Ada momen-momen sulap manusia berdiri lalu atasnya dikasih apel. Dari jarak kejauhan maka ada orang yang manah. Dari arah kejauhan maka ada orang yang ngelempar pisau. Maka ini tidak boleh. Ini sesuatu yang terlarang. Begitu pula apa? Begitu pula berburu burung, tetapi tujuannya bukan apa? Tujuannya bukan untuk dimakan. Cuma berburu saja, lalu apa? Berburu lalu cuma sebagai hobi, dapat ya sudah, tidak diapa-apakan. Ini tidak boleh. Menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran, bukan untuk dimakan, apalagi hanya sekedar main-main, ini tidak boleh. Karena nyawa bukan sesuatu yang dipermainkan, sesuatu yang tidak boleh. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, faedah yang terakhir berkaitan dengan hadis ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Dibbugha, al-hadithu al-madhkur, hadis yang kita sebutkan ini atau hadis yang kita bahas ini, yakni hadis yang mengajarkan kepada kita salah satu bentuk syumuliyatul Islam, salah satu bentuk kesempurnaan Islam, yakni menyerukan kebaikan dalam semua hal, termasuk bahkan dalam hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disukai, kekerasan, pembunuhan, harus dengan cara yang baik. Tidak boleh kok kemudian kita seenaknya saja, membunuh seenaknya, lalu kemudian menyiksa seenaknya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini semua sudah semestinya semakin memantapkan kita bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Tidak ada agama yang sesempurna ini, tidak ada agama yang sebaik ini. Bahkan dalam membunuh saja diperintahkan untuk sebaik mungkin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.